Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Malam hari ini saya melanjutkan terkait dengan mata kuliah hukum acara pidana tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Jadi untuk malam ini materi kita tentang ganti kerugian dan rehabilitasi itu ada di pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 97 ya tentang rehabilitasi itu ada di bab 12 tentang pasal 97 ya, baik ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Dan sebelum saya lebih jauh menyampaikan kemana-mana, nanti di akhir session pertanyaan, maka nanti akan kami absennya sudah kami bawa ini ya, satu persatu nanti sebutkan NPM-nya, kemudian nanti saya tanda tangan di absen kelas B1 semester 5 ya, semester 5 B1. Untuk masalah ganti kerugian sebagaimana yang sudah kami share ya materinya sudah kami share, itu ada, artinya di pasal 95 KUHP itu merupakan lanjutan dari pasal 77, di mana kemarin pasal 77 secara jelas, gamblang sudah kami jelaskan. Di sana yang pasal 77 yang ayat 1 itu kan tentang sah atau tidaknya penangkapan penahanan. Kemudian pasal 77 ayat 2 itu tentang masalah ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Ya. Untuk pasal 95 ini merupakan kelanjutan itu. Isinya apa? Isinya di dalam pasal 95 itu tentang tersangka, terdakwa atau terpidana ya. Silakan jenengan lihat PowerPoint saya yang sudah kami share itu. Intinya di dalam pasal 95 itu tentang tersangka, terdakwa atau terpidana. Ya, kalau terdakwa itu berarti perkara itu sudah masuk di persidangan, tapi kalau tersangka kan masih berada di kepolisian. Makanya di dalam pasal 95 ini bahasanya tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Bahasa lainnya adalah salah tangkap, atau di situ ada kekeliruan terkait dengan hukum yang diterapkan. Oleh karena itu, maka tersangka, terdakwa, atau terpidana ini punya hak ataupun berhak untuk menuntut ganti kerugian. Nah, di mana mengadunya, mengajukan permohonannya di mana? Sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan. Di pasal 78 ya, berarti yang punya kewenangan itu ya tetap pengadilan negeri. Kemudian ayat 2, pasal 95 ayat 2 itu tentang tuntutan. Ya ini ya. Ini nggak bisa digeser ya. Pasal 92 ayat 2 yaitu tentang tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya.
atau penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di pasal 95 itu, yang mana perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, diputus di sidang peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau wali warisnya, sebutkan saja, karena dengan adanya salah tangkap itu pemohon ya ataupun tersangka itu mengalami kerugian baik material maupun imaterial. Sebutkan juga kerugian materialnya nilainya berapa. Misalkan kerugiannya mencapai 100 juta rupiah. Ya. Kemudian kerugian imaterialnya berapa, disebutkan, tidak masalah. Karena terkait dengan itu di dalam pasal 9 ayat 2 ya, apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHP itu mengakibatkan yang bersangkutan sakit gara-gara ditangkap, kemudian pemohon ataupun tersangka itu sakit ataupun cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan ataupun yang lainnya. Maka pemohon ataupun tersangka dalam hal itu minta ganti kerugian dengan jumlah sekian miliar atau sekian juta. Kemudian di dalam pasal, Pak Ismail ini saya tidak bisa menggeser PowerPoint ya Pak Ismail ya. Kemudian pasal 95 ayat 3, di sana disampaikan tentang tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Ini ada di pasal 78 ya, pasal 78. Itu di pasal 95 ayat 3. Kemudian pasal 95 ayat 4. Silakan jenengan cek di PowerPoint saya ya. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat 1, ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan itu. Kemudian pasal 95 ayat 5 disampaikan pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat 4. Ayat 4 tadi mengenai tentang memeriksa dan memutus perkara tersebut terkait dengan tuntutan ganti kerugian. Artinya apa? Disesuaikan atau mengikuti hukum acara pra-peradilan. Hukum acara pra-peradilan itu ada di dalam pasal 82 ya, 82. Karena pasal 82 itu mengenai terkait dengan pemeriksaan ya, dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya adalah 7 hari. Hakim sudah menjatuhkan putusan. Untuk isi putusan juga itu ada di dalam pasal 82 ayat 3. Silakan nanti jenengan bisa cek di pasal 82 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian tadi yang saya sampaikan itu terkait dengan pasal 95. Kemudian di dalam bab 12 ya tentang ganti kerugian di pasal 96 ini menjelaskan tentang putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan. Jadi produknya nanti adalah penetapan. Karena produk pengadilan negeri itu ada 2 ya. Yang pertama produknya adalah putusan, yang kedua adalah produknya yaitu penetapan.
Kemudian pasal 96 ayat 2 itu menjelaskan tentang penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut. Penetapan itu yang menetapkan bahwa nanti pihak termohon ya dalam hal itu bisa penyidik ataupun kepolisian untuk melakukan putusan ataupun penetapan dari pengadilan terkait. Kemudian bab 12 ya, pembahasan tentang masalah rehabilitasi. Karena rehabilitasi itu menyangkut tentang pemulihan. Jadi siapapun yang dijadikan sebagai tersangka karena di situ ada kekhilafan ataupun kekeliruan terkait dengan apa yang dilakukan oleh penyidik ataupun salah tangkap, maka nanti pihak pemohon ataupun tersangka itu bisa minta untuk apa? Yaitu memulihkan hak-haknya tersangka, baik dalam kedudukan ya ataupun kemampuan harkat serta martabatnya. Dan nanti pihak penyidik ataupun termohon juga harus meminta maaf secara terbuka kepada tersangka ataupun pemohon melalui media massa dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan rehabilitasi. Coba kita melihat keterangan di bab 12 ya, pasal 97. Pasal 97 itu ada 3 ayat. Ayat yang pertama adalah seseorang ya berhak memperoleh rehabilitasi. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi. Nah ini. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas. Karena putusan pengadilan itu kan ada 3 ya. Ada putusan bebas, ada putusan lepas, dan ada putusan pemidanaan ataupun terpidana. Ada 3. Kalau putusan bebas itu berarti terdakwa memang tidak terbukti melakukan tindak pidana. Kemudian pasal 97 ya, ayat 2 itu tentang rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Kemudian ayat 3-nya yaitu permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 tadi. Karena di dalam pasal 95 itu pembahasannya yaitu tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus oleh hakim pra-peradilan yang dimaksud dalam pasal 77. Ini pembahasannya tentang masalah pra-peradilan. Itu ya terkait dengan ganti kerugian dan rehabilitasi. Sekarang penjelasan terkait dengan permintaan ganti kerugian ataupun rehabilitasi. Ini nanti bagi pemohon itu ya tersangka, juga bisa terdakwa ataupun terpidana. Itu harus bisa menjelaskan kronologi ya, kesalahan-kesalahan ataupun kelalaian, kekeliruan yang dilakukan oleh termohon. Termohon itu siapa? Termohon itu ya penyidik ataupun polisian. Itu harus dituangkan di dalam permintaan ataupun permintaan ganti kerugian ataupun rehabilitasi. Yang membuat siapa? Yang membuat ya pemohon. Pemohon itu siapa? Tersangka ataupun terdakwa. Misalkan gini, contohnya adalah Mbak, mic-nya tolong dimatikan. Tolong.
Halo? Mic-nya tolong dimatikan dulu ya. Yang lain. Ya, wis. Mbak, mic-nya Mbak, tolong Mbak, mic-nya Mbak. Mas atau Mbak itu? Nabil, mic-nya Mas Nabil. Dari sini dulu ada yang ditanyakan terkait dengan ganti kerugian dan rehabilitasi. Dari sini ada yang tanyakan, Mbak, monggo. Monggo yang mau ditanyakan. Mas Muhammad Fajar, Mas Daniel Mahfud, halo. Ya monggo, sudah saya unmute. Dari sini tentang ganti kerugian dan rehabilitasi, monggo Mas Bayu, Mbak Reni, Mas Mahfud, Mas Dodi. Sebelum saya lanjutkan. Mas Danang, Mbak Afifah. Dereng, Bapak. Ya, monggo Mas Mahfud, kalau ada pertanyaan terkait dengan ganti kerugian dan rehabilitasi. Kalau yang kemarin kita pembahasannya tentang masalah sah atau tidaknya ya, sah tidaknya penangkapan dan penahanan itu di pasal 77 ayat 1. Nah, kemudian pasal 77 ayat 2-nya itu tentang masalah ganti kerugian dan rehabilitasi. Artinya tersangka ataupun terdakwa itu boleh, artinya punya hak untuk minta ganti rugi dan rehab. Nah, ini menyambung dengan materi yang kemarin. Maka tersangka, terdakwa ataupun terpidana ketika membuat permohonan ya, permohonan pra peradilan, ini jadikan satu kesatuan ya di pasal atau pada pasal 77 ayat 1 dan ayat 2-nya itu. Berarti yang pertama di dalam permohonan itu adalah identitas, kemudian yang kedua pemohon itu mengajukan permohonan terkait dengan sah atau tidaknya ya, sah tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian dilanjutkan dengan minta ganti rugi dan rehabilitasi. Jadikan satu boleh. Ya, jadikan satu boleh. Jadikan satu dalam satu permohonan pra peradilan. Itu tidak masalah, satu paket. Jadi dalam pasal 77 itu kan ada sah atau tidaknya. Ada yang mengajukan pra peradilan kan kaitannya dengan sah atau tidaknya saja. Jadi untuk ganti kerugian tidak diajukan. Tapi kalau mau diajukan, no problem, tidak bermasalah. Kemudian saya lanjut terkait dengan permasalahan permintaan ganti kerugian ataupun rehabilitasi ya. Ini juga bagi pemohon itu juga harus menjelaskan kronologinya. Misalkan bahwa tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah secara hukum oleh termohon. Jadi penahanan, penggeledahan yang dilakukan oleh termohon itu siapa? Yaitu penyidik. Jadi penggeledahan, penyitaan itu tidak sah secara hukum yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon telah mengakibatkan kerugian bagi pemohon dalam kurung tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Itu harus disebutkan. Kemudian yang kedua, pemohon juga harus menjelaskan tentang mengingat pemohon adalah merupakan pengusaha. Karena pemohon waktu itu sebagai pengusaha ya.
adalah pengusaha di mana sumber penghasilan untuk kehidupan sehari-hari bergantung pada penghasilan atau usaha pemohon, maka sangat wajar dan beralasan untuk diberikan kompensasi atau ganti rugi ya bagi pemohon. Itu jadikan kronologi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini posita, kalau bahasanya posita ya, kronologi di dalam permintaan ganti rugi. Bahwa ketentuan pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur sebagai berikut. Pasal 9 ayat 1 yang bunyinya adalah ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf B dan pasal 95 KUHP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp5.000 dan setinggi-tingginya adalah Rp1.000.000. Di dalam pasal 9 ayat 2 di sana disampaikan apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud pasal 95 KUHP ini mengakibatkan yang bersangkutan sakit ataupun cacat. Ini tadi sudah saya singgung. Jadi dengan adanya penangkapan, penahanan itu sehingga itu dapat mengakibatkan pemohon ya ataupun yang bersangkutan malih loro ataupun cacat sehingga tidak dapat melakukan aktivitas ataupun pekerjaan atau meninggal dunia atau mati. Besar ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp3 juta. Itu contoh ya, contoh hanya contoh. Kemudian juga di samping itu kerugian material ya, pemohon juga menderita atau mengalami kerugian imaterial berupa misalkan terkait dengan penangkapan atau penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah ya, yang dilakukan oleh termohon itu menyebabkan tercemarnya nama baik pemohon jatuh gara-gara ditangkap ataupun ditahan oleh polisi. Hilangnya kebebasan menimbulkan dampak psikologis terhadap pemohon dan keluarga pemohon dan telah menimbulkan kerugian imaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang sehingga dibatasi dengan jumlah sebesar Rp100 juta misalkan. Kemudian yang kedua ini kerugian imaterialnya ya, bahwa kerugian imaterial tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian imaterial ini dikompensasikan dalam bentuk termohon ataupun penyidik nanti harus meminta maaf ya secara terbuka, secara publik kepada pemohon tentunya, kepada tersangka ataupun terdakwa atau terpidana. Itu semua harus dilakukan melalui media massa selama 2 bulan berturut-turut atau 2 hari berturut-turut. Itu harus dilakukan agar kerugian imaterial tersebut yang diderita oleh pemohon itu bisa sebanding ataupun seimbang ataupun setimpal. Itu ya. Kemudian di dalam permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi juga harus menyebutkan petitumnya ya, selain menyebutkan kronologisnya, maka pemohon ataupun tersangka juga itu harus menyebutkan petitumnya baik primer maupun subsidiar. Untuk petitum yang primer itu simple sebenarnya, itu tuntutan ya, artinya tuntutan atau yang diminta oleh pemohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan CQ hakim yang memeriksa permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas tadi ya, yang sudah saya uraikan tadi, kronologisnya, mohon kepada Ketua Pengadilan agar segera mengadakan sidang pra-peradilan ya terhadap termohon sesuai dengan hak-hak pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83.
Seperti itu. Sebagai berikut, yang pertama yang diminta oleh pemohon itu yang pertama, satu, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ya, bukan sebagian tapi seluruhnya. Seluruhnya itu berarti semua yang telah disebut di dalam posita tadi. Kemudian yang kedua, menyatakan tindakan penangkapan ya yang dilakukan oleh termohon ya terhadap pemohon adalah tidak sah secara hukum. Di mata hukum itu tidak sah. Karena melanggar ketentuan perundang-undangan. Siapa tahu nanti petitum ini bisa dikabulkan oleh ketua majelis, ketua pengadilan, CQ hakim yang memeriksa perkara tersebut. Yang ketiga, pemohon juga harus menyebutkan tentang apa? Yaitu memerintahkan kepada termohon agar segera membebaskan atau mengeluarkan pemohon atas nama siapa. Dibebaskan dari penjara. Kemudian yang keempat, menghukum termohon untuk membayar ganti kerugian material sebesar sebutkan. Ini sesuai perintah pasal 9 ayat 2. Ya. Kemudian kerugian imaterialnya sebesar berapa juta sebutkan. Kemudian totalitasnya berapa. Kemudian ya petitum yang kelima adalah menghukum termohon untuk meminta maaf secara terbuka kepada pemohon melalui media massa selama 2 hari berturut-turut secara kontinu. Kemudian yang keenam, petitum yang keenam yaitu memulihkan, ini kaitannya dengan rehabilitasi, memulihkan hak-hak pemohon ya, baik dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya. Artinya nanti dari pihak termohon ya, dalam hal itu adalah penyidik ataupun polisi, meminta maaf secara publik, meminta maaf kepada pemohon di media massa seperti itu. Ini adalah petitum yang primer. Kemudian untuk petitum ya yang subsidiar ini sebenarnya sama dengan petitum gugatan itu sama. Yang subsidiar itu ya atau apabila pengadilan negeri berpendapat lain atau ketua hakim berpendapat lain. Ketua pengadilan negeri ataupun hakim ya, hakim tunggal tadi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ataupun ex aequi et bono. Ya, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ini ya kelanjutan dari materi yang kemarin tentang masalah pra-peradilan. Sudah lengkap sudah di pasal 77 ya. Yang ayat 1 itu tentang sah tidaknya penangkapan, kemudian ayat yang kedua itu tentang masalah ganti kerugian dan rehabilitasi. Untuk permohonan pra-peradilan itu dibuat satu paket ya. Yang pertama misalkan tentang masalah sah tidaknya penangkapan itu ya karena itu melanggar ketentuan undang-undang. Kemudian juga sekaligus pemohon itu meminta ataupun meminta ganti kerugian dan rehabilitasi, jadikan satu tidak masalah. Jadi satu paket ya untuk permohonan pra-peradilannya. Dan biasanya ketika membuat permohonan pra-peradilan ini kalau menggunakan kuasa hukum, maka nanti harus dilampiri surat kuasa ya antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Jadi untuk lampirannya 1 lembar itu surat kuasa harus dilampirkan. Kalau memang terdakwa ataupun tersangka itu mengajukan pra-peradilan, dia pakai lawyer ataupun kuasa hukum atau PH, penasihat hukum. Monggo yang mau tanya silakan. Saya Pak Usewi. Oke, monggo Pak Mahfud. Oke. Kita diskusi. Ini saya beberapa kali mendapatkan informasi terkait dengan salah tangkap itu yang terutama di tindak pidana khusus di kasus terorisme itu Pak Usewi. Oh iya, Jadi, terorisme Pak ya, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 ya. Itu ternyata di beberapa media itu tidak sedikit orang yang kemudian salah tangkap, dan dalam hal ini kita tidak melihat tentang
dalam tanda kutip nggih, itikat baik Polri untuk semacam apa namanya, ya minta maaf atas mungkin perbuatan yang salah tangkap itu. Nah, itu kan berarti kalau dalam proses hukum tadi kan harus dituntut itu istilahnya ya, harus dilaporkan ke pengadilan, diproses di pengadilan. Tanpa itu kan mungkin barangkali kalau polisi tidak dituntut kan ya mungkin ya dibiarin aja gitu ya. Jadi tidak ada etikat baik dalam tanda kutip. Kan sebenarnya kan kasusnya tidak hanya satu yang salah tangkap itu. Menurut jenengan gimana itu, Pak? Ya, menurut saya selama tidak diajukan oleh tersangka ataupun keluarganya, Pak, ataupun ahli warisnya, ya tidak ada proses, Pak. Baik itu perkara tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus ya, yang telah jenengan sebutkan tadi tentang mungkin dia diduga bahwa dia itu teroris, itu mungkin berdasarkan informasi dari masyarakat ataupun hasil dari penelusuran ya yang dilakukan oleh Densus 88. Selama itu tidak diajukan permohonan pra peradilan di pengadilan ya sesuai dengan perintah tadi Pak yang sudah saya sampaikan ya selama itu tidak akan diproses Pak. Karena apa? Itu haknya tersangka ya. Itu haknya tersangka ataupun keluarganya. Selama itu tidak dilakukan, walaupun toh memang di situ ada salah tangkap memang, mungkin anggapan masyarakat ataupun keluarganya itu bahwa si A itu tidak melakukan pengeboman ataupun dia tidak tergabung dalam teroris. Tapi ternyata polisi ataupun Densus 88 mengklaim bahwa dia itu termasuk orang-orang yang bergabung dalam terorisme. Kemudian ditangkap polisi dan ditahan, kemudian proses. Nah ini keluarganya juga harus menyewa lawyer Pak ya, PH ataupun penasihat hukum agar nanti perkara itu bisa terungkap. Siapa pelaku yang sebenarnya? Apakah dia itu termasuk pelaku teroris atau bukan? Perintahnya undang-undang itu Pak Mahfud ya harus diajukan Pak Mahfud. Kalau nggak diajukan ya rugi. Tersangka juga rugi, bahkan keluarganya juga rugi, Pak Mahfud. Kalau pandangan saya seperti itu, Pak Mahfud, mungkin dari teman-teman punya pandangan, monggo. Selama perkara itu tidak diajukan, ya, karena perintahnya kan harus diajukan, Pak, untuk ganti kerugian dan rehabilitasi tentunya ya, Pak, ya. Nah, teroris loh, Pak. Kalau misalkan Pak Mahfud dituduh teroris, ya, kan nama baiknya kan jatuh, Pak. Nanti sampean tidak bisa masuk ke Uniska, tidak bisa kuliah, kan gitu. Bisa-bisa nanti Pak Mahfud ketika masuk dalam kampus Uniska, kemudian digerebek lah, Uniska kena kan gitu. Seperti kemarin ada informasi di mana Pak kemarin Pak Pare ya Pak ya, di Pare kalau tidak salah informasi kemarin ada 2 pelaku yang diduga teroris kan kemarin, ada 2 orang yang sudah ditangkap itu. Itu benar atau tidak kan? Buktinya ya ditangkap kemudian diproses. Monggo Pak Mahfud. Tadi saya melihat, saya mungkin kelewatan ya. Jadi kalau misalkan aparat itu salah tangkap, ya istilahnya kalau dalam kesehatan itu malapraktek ya. Jadi misalnya salah tangkap, salah prosedur, itu apakah hanya sebatas kode etik atau sampai masuk dalam tindak pidana itu Pak? Kalau salah tangkap itu ada pasalnya loh Pak. Pasalnya tadi pasal berapa itu ada kan? Kekeliruan tadi ada Pak. Kalau salah tangkap, monggo itu ada Pak di pasal 9 itu Pak ya, pasal 9. Akibat penangkapan. Bentar. Ya kalau salah tangkap harus pra peradilan dulu Pak. Itu permohonan Pak. Pak Mahfud. Permohonan Pak. Kalau memang Pak Mahfud ingin
mengajukan di Propam ya monggo-monggo saja. Yang penting kan harus ada bukti juga. Kalau salah tangkap, ya misalkan gini, kalau kode etik misalkan salah tangkap, kemudian polisi ketika itu dia menyakiti itu dia polisi ataupun penyidik melakukan penangkapan dengan kekerasan ataupun pakai tendang yang lain sebagainya juga bisa, Pak. Karena itu ya termasuk nanti di pasal berapa itu tentang masalah penganiayaan itu ada, Pak. 351, Pak. Pasal 351 ya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun Hukum Material itu tentang penganiayaan atau pemukulan. Ya, penganiayaan juga bisa, Pak. Jadi kan ada, Pak, orang diduga melakukan misalkan dia ditangkap kemudian langsung dipukuli oleh penyidik, itu tidak boleh. Nah, kalau polisi kemudian melakukan kekerasan ya, penganiayaan, itu kan masuk pidum ya, Pak ya. Berarti kan dia melakukan perbuatan tindak pidana sebenarnya. Maka tersangka juga boleh nanti melaporkan ke pidum ya, bagian pidum pidana umum, dan melaporkan terkait dengan oknum polisi yang melakukan penganiayaan di Propam juga bisa, Pak. Seperti tadi yang saya sampaikan, yang penting ada buktinya, Pak. Bukti ketika melakukan kekerasan. Selama itu ada, maka nanti pihak tersangka, terdakwa ataupun keluarganya laporkan ke pidum. Karena penganiayaan itu ada di dalam KUHP ya, 351. Itu termasuk perbuatan tindak pidana. Unsur-unsurnya ada itu. Nanti bisa di pidum dan Propam. Nah, kemudian selain itu, ternyata tersangka itu hanya diduga ternyata salah tangkap, penyidik salah tangkap. Nah, nanti bisa diajukan pra-peradilan. Agar tersangka bisa minta ganti kerugian dan rehabilitasi. Itu, Pak. Berarti jawaban saya, satu, kalau memang oknum polisi itu ada unsur pidananya, ya bisa di pidum dan bisa di kode etik di Propam. Yang ketiga, bisa pra-peradilan, Pak. Ngoten Pak Mahfud, kalau Pak Mahfud kurang puas, monggo yang lain mungkin punya jawaban. Siap. Harus teliti dulu Pak Mahfud, nggih. Jadi kalau memang ada unsur pidananya ya dipidum bisa. Tapi kalau nanti ada unsur pidananya terkait dengan lex spesialis ya maka dipitsus, tindak pidana khusus. Artinya apa? Polisi atau penyidik dia melakukan penghinaan ataupun pencemaran nama baik. Jadi ada tersangka telah melakukan ini kemudian dicemarkan, maka nanti juga tersangka bisa melaporkan penyidik yang melakukan perbuatan tindak pidana pitsus tadi ya, dilaporkan ke pitsus, pidum, kode etik, pra-peradilan, wah komplit. Berarti ada 4 Pak di situ Pak. Yang penting ya itu tadi, tersangka itu harus teliti unsur pidananya ada apa enggak. Kalau enggak ada ya maka perkara itu ya enggak bisa lanjut, hanya laporan saja kan gitu. Yang lain monggo, Mas Reza, Mas Nabil, Mas Danang, Mbak Nora, Mbak Reni. Pak, saya mau tanya. Mbak Nora, monggo Mbak Nora. Pak, kalau permohonan pra-peradilan itu dilengkapi kayak bukti penguatnya enggak, Pak? Pra-peradilan. Oke. Teorinya gini, Mbak. Siapa yang mendalilkan, siapa yang mengajukan harus membuktikan. Itu teorinya. Sama dengan sampean ketika mengajukan perkara perdata di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri, siapa yang mengajukan harus membuktikan. Kan gitu. Teorinya kan itu. Itu ada teorinya. Harus dibuktikan karena nanti tersangka juga harus menghadirkan saksi, Mbak. Harus menghadirkan saksi. Nah, saksi itu kan termasuk alat bukti kan? Salah satu alat bukti. Yang lain, monggo. Mohon izin bertanya, Pak Usaimah. Saya mohon maaf kalau tadi mungkin terlewat. Yang tadi salah tangkap,
apakah pernah ada kasus Bapak jadi salah tangkap, kemudian tersangka itu melaporkan balik ya, misalkan pencemaran baik dan memang ada tindak real ditindak itu apa namanya, entah pada pihak kepolisiannya atau mungkin jaksanya karena terjadi pidana gitu. Apakah itu pernah terjadi di Indonesia gitu? Artinya apakah benar jika memang salah tangkap, kemudian pernah ada yang kemudian ditindak gitu, apa itu namanya, pihak yang salah tangkap itu. Begitu Bapak, terima kasih. Kalau saya sendiri belum pernah menangani ini ya Pak. Kalau saya belum menangani, tapi saya tuh pernah melaporkan oknum polisi ya yang telah melakukan tindak pidana umum dan tindak pidana kode etik tentunya, kode etik. Karena dia melakukan penggelapan ya. Kalau penggelapan itu berarti di pasal 372 ya sampai 377. Itu penggelapan. Kemudian yang kedua penipuan. Kebetulan klien saya itu adalah pemilik CV rental mobil itu ya. Karena dia rental mobil sampai 5 bulan lebih tidak dikembalikan. Kemudian dari pihak CV ataupun rental, pemilik rental itu melaporkan ke Kapolsek, kemudian dimediasi di kelurahan, ternyata mediasi itu berhasil, tanda tangan, siap untuk dikembalikan, kalau tidak berupa mobil ya nanti uang sekian. Itu sudah ada perjanjian antara polisi, antara pelaku dengan yang pemilik rental. Tanggal sekian nanti akan dikembalikan. Ternyata zonk. Nah, kemudian pemilik rental akhirnya melaporkan ke Propam, ke kode etik. Langsung ditindak tegas, Mbak. Ini yang saya lakukan. Ini alhamdulillah artinya dari klien saya tidak melaporkan pidumnya ya. Karena itu kalau kita laporkan ke pidum, jelas itu ada unsur pidana, yaitu dia melakukan perbuatan